Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Sebelum saya memulai cerita malam ini, saya ingin memberikan peringatan yang sangat keras di awal. Tolong, apapun yang kalian dengar dalam kisah ini, jangan pernah sekali-kali mencobanya di kehidupan nyata. Jadikan ini sebagai pelajaran berharga bahwa ada batasan-batasan tak kasat mata di dunia ini yang tidak boleh kita langgar hanya karena rasa penasaran. Kisah ini adalah tentang penyesalan terbesar dalam hidup saya. Sebuah pengalaman yang meninggalkan trauma mendalam dan hampir merenggut kewarasan saya dan dua sahabat terbaik saya. Semuanya berawal dari ide gila Arif, teman saya yang memang obsesinya agak berlebihan terhadap hal-hal mistis dan klinik. Dia menemukan sebuah catatan tua milik kakek buyutnya yang katanya berisi ritual kuno untuk mengundang entitas penjaga hutan. Bukan untuk pesugihan atau kekayaan, tapi murni karena Arif ingin membuktikan bahwa mereka itu nyata. Bodohnya, saya, Bimo, dan satu lagi teman kami yang sebenarnya penakut, Dika, mau saja ikut karena rasa setia kawan dan sedikit tertantang. Singkat cerita, kami memutuskan untuk melakukan eksperimen ini di sebuah hutan pedalaman di Kalimantan, tempat yang masih sangat jarang dijamah manusia. Kami menyewa mobil double cabin 4x4 yang sudah agak tua, karena medan yang akan kami tempuh itu bukan jalan aspal mulus, melainkan jalur tanah merah yang kalau hujan sedikit saja bisa berubah jadi bubur lumpur yang siap menelan roda kendaraan. Perjalanan masuk ke dalam hutan saja sudah memakan waktu hampir 5 jam dari desa terakhir. Sepanjang jalan, suasana di dalam mobil terasa tegang. Dika yang duduk di belakang terus-terusan meremas tas ranselnya, wajahnya pucat pasi. Dia sudah berkali-kali bilang perasaannya tidak enak dan minta putar balik. Tapi Arif yang menyetir hanya tertawa kecil, bilang kalau Dika terlalu paranoid. Saya sendiri duduk di samping Arif, mencoba bersikap rasional. Tapi jujur saja, melihat pohon-pohon raksasa di kiri kanan jalan yang semakin rapat, seolah-olah membentuk terowongan alami yang gelap, nyali saya mulai ciut juga. Udara di luar terasa sangat lembab dan berat. Bau tanah basah bercampur aroma daun busuk menusuk hidung, bahkan dari celah jendela mobil yang sedikit terbuka. Suara mesin diesel tua kami yang menderu-deru terasa asing di tengah keheningan hutan yang mencekam itu. Kami akhirnya sampai di sebuah area yang sedikit terbuka di dekat aliran sungai kecil saat matahari sudah hampir tenggelam. Cahaya oranye kemerahan menembus celah dedaunan, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang seakan bergerak sendiri. Kami memarkir mobil dan mulai menurunkan perlengkapan. Saat itulah saya merasakan sesuatu yang aneh untuk pertama kalinya. Hutan itu sunyi, tapi bukan sunyi yang damai. Itu adalah jenis keheningan di mana kamu merasa ada ribuan mata tak terlihat yang sedang mengawasi setiap gerak-gerikmu dari balik kegelapan pepohonan. Bulu kuduk saya meremang hebat bukan karena dingin, tapi karena insting purba yang meneriakkan bahaya. Arif dengan wajah yang berseri-seri penuh semangat mengeluarkan sebuah peti kayu kecil dari bagasi mobil. Di dalamnya tersimpan bahan-bahan untuk memasak 7 hidangan yang menurut catatan kuno itu adalah makanan kesukaan para penjaga di sini. Saya menatap Dika yang sudah hampir menangis, dan saat itu saya sadar, kami baru saja melakukan kesalahan yang sangat fatal. Kami mendirikan tenda dengan terburu-buru karena langit semakin gelap. Hutan Kalimantan di malam hari adalah dunia yang sama sekali berbeda. Begitu matahari hilang, kegelapan yang datang itu pekat sekali. Senter kepala kami hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Selebihnya adalah dinding hitam tak berujung. Suara-suara binatang malam mulai terdengar, dari suara serangga yang bising dan konstan, sampai sesekali terdengar suara burung hantu atau mungkin hewan lain yang suaranya mirip tawa nenek-nenek di kejauhan, yang sukses membuat Dika melompat kaget setiap kali mendengarnya. Kami menyiapkan area masak darurat di depan tenda menggunakan kompor portable dan beberapa kayu bakar yang sempat kami kumpulkan untuk membuat api unggun kecil sebagai penerangan tambahan. Arif membuka buku catatan tua yang kertasnya sudah menguning dan rapuh itu. Dia mulai memberi instruksi seperti seorang chef di restoran. Tapi bahan-bahan yang dia sebutkan membuat perut saya mual. Malam itu, kami bukan memasak mie instan atau sarden.
kami akan memasak sesajen. Hidangan pertama dan kedua sebenarnya masih tergolong normal dalam konteks ritual budaya kita. Yang pertama adalah bubur merah putih. Arif dengan teliti menakar beras ketan dan gula merah. Dia bilang perbandingannya harus tepat, tidak boleh kurang atau lebih sedikit pun. Saat bubur itu mulai mendidih di panci kecil kami, aroma manis gula merah yang biasanya menggugah selera, entah kenapa malam itu terasa memuakkan di tengah udara hutan yang pengap. Saya bertugas mengaduk bubur, sementara Dika diminta Arif untuk menyiapkan hidangan kedua, air kembang 7 rupa. Dika dengan tangan gemetar mengeluarkan bungkusan daun pisang berisi kelopak mawar, melati, kenanga, dan beberapa bunga lain yang saya tidak tahu namanya. Dia harus meremas-remas bunga itu di dalam baskom berisi air yang kami ambil dari sungai, sambil menggumamkan semacam doa atau mantra pendek yang diajarkan Arif. Saya melihat air mata Dika menetes ke dalam baskom itu. Saya merasa sangat bersalah padanya. Saya merangkul pundak Dika, mencoba menenangkannya. "Tenang, Dik, cuma masak-masak doang kok. Abis ini kita makan sendiri," bisik saya mencoba mencairkan suasana, meski saya sendiri tidak yakin. Tapi Dika menepis tangan saya pelan. Dia menatap saya dengan mata yang nanar dan berbisik dengan suara serak. "Bimo, lo nggak ngerasa? Dari tadi di belakang tenda kita, ada yang nemenin kita berdiri. Baunya anyir banget, Bim." Kata-kata Dika membuat darah saya berdesir. Saya refleks menoleh ke belakang tenda, ke arah kegelapan hutan yang rapat. Tidak ada apa-apa di sana, selain batang-batang pohon besar. Tapi hidung saya menangkapnya. Samar-samar, di sela bau asap kayu bakar dan aroma manis bubur, tercium bau amis darah yang segar, seolah-olah ada hewan besar yang baru saja disembelih tepat di dekat perkemahan kami. Arif yang sedang fokus menata mangkuk untuk bubur merah putih, tampak tidak terganggu sama sekali, atau mungkin dia terlalu fokus sampai mengabaikan sekelilingnya. Setelah 2 hidangan pertama yang relatif aman itu diletakkan di atas tikar pandan yang kami gelar di tanah, suasana berubah drastis. Masuk ke hidangan ketiga dan keempat, ketegangan bukan lagi cuma perasaan, tapi sudah menjadi teror fisik. Hidangan ketiga adalah membakar kemenyan Arab dan madab kualitas tinggi yang dibawa Arif. Begitu dia menyulut arang di sebuah anglo kecil dan menaburkan butiran kemenyan itu, asap putih tebal langsung mengepul. Wanginya sangat kuat, tajam dan menusuk kepala. Biasanya wangi kemenyan identik dengan acara adat. Tapi di tengah hutan rimba ini, wanginya terasa salah tempat dan mengundang. Asap itu tidak naik lurus ke atas, melainkan berputar-putar aneh di sekitar area perkemahan kami seolah tertahan oleh kubah tak kasat mata. Bersamaan dengan mengepulnya asap itu, suara bising serangga hutan yang dari tadi memekakan telinga tiba-tiba berhenti total. Hening, sunyi yang benar-benar absolut. Itu jauh lebih menakutkan daripada suara apapun. Kami bertiga terdiam, mematung di tempat masing-masing. Di tengah keheningan itu, terdengar suara kretek yang keras dari arah semak-semak di sebelah kiri kami, seperti ada dahan pohon besar yang diinjak dan patah. Dika langsung menutup telinganya dan berjongkok sambil terisak pelan. Saya mencengkram pisau lipat di saku celana saya erat-erat. Keringat dingin mengucur deras di punggung. "Rif, udah yuk, ini gak lucu. Kita balik ke mobil sekarang," pinta saya dengan suara bergetar. Tapi Arif sepertinya sudah tidak mendengarkan saya lagi. Matanya menatap nyalang ke arah asap kemenyan. Ada senyum aneh di bibirnya. "Tanggung, Bim. Mereka udah datang. Gak sopan kalau tamunya udah datang tapi hidangannya belum lengkap," jawab Arif dengan nada suara yang sedikit berbeda. Lebih berat dan datar. Tanpa mempedulikan protes saya, dia lanjut ke hidangan keempat. Ini yang mulai membuat saya benar-benar ketakutan. Dia mengeluarkan segumpal hati ayam kampung mentah yang masih segar. Instruksinya adalah membakar hati itu di atas api unggun, tapi tidak sampai matang. Hanya sampai bagian luarnya agak hangus dan mengeluarkan aroma daging terbakar, sementara dalamnya masih berdarah. Saat Arif menusuk hati itu dengan ranting dan mulai membakarnya, bau amis darah yang dipanaskan langsung memenuhi udara, bercampur dengan wangi kemenyan yang tajam. Kombinasi bau itu sangat menjijikan dan membuat kepala pening. Dan saat itulah saya melihatnya. Di batas cahaya api unggun kami, di antara celah 2 pohon besar, ada bayangan hitam tinggi besar yang berdiri diam. Jauh lebih tinggi dari manusia normal. Bayangan itu tidak jelas bentuknya, seperti gumpalan asap hitam yang pekat. Tapi saya bisa merasakan kehadirannya yang luar biasa menekan dada. Saya menyenggol Arif, menunjuk ke arah bayangan itu dengan tangan gemetar.
Arif menoleh sekilas lalu kembali fokus membolak-balik hati ayam di atas api. Bagus, gumamnya pelan. Penjaganya yang paling tua sudah hadir. Rasa takut sudah berubah menjadi kepanikan murni saat kami masuk ke persiapan hidangan kelima dan keenam. Emosi kami bertiga sudah di ambang batas. Dika yang dari tadi hanya menangis, tiba-tiba berdiri dan berteriak histeris. "Gue nggak mau mati konyos di sini. Berhenti, Rif. Lo udah gila ya?" Dia mencoba menendang Anglo berisi kemenyan, tapi Arif dengan gerakan yang luar biasa cepat, yang saya yakin bukan refleks manusia normal, menangkap kaki Dika dan mendorongnya sampai jatuh terduduk di tanah berlumpur. "Jangan lancang. Lu mau kita semua celaka di sini?" bentak Arif dengan mata melotot. Suaranya menggelegar, bukan seperti suara Arif yang saya kenal. Saya yang berada di tengah-tengah mereka merasa bingung dan takut setengah mati. Persahabatan kami belasan tahun seakan lenyap malam itu, digantikan oleh insting bertahan hidup masing-masing. Dengan tangan gemetar hebat, saya terpaksa membantu Arif menyiapkan hidangan kelima karena takut dia akan melakukan sesuatu pada Dika jika saya menolak. Hidangan kelima adalah telur ayam kampung mentah yang dicampur dengan sedikit kopi hitam pahit dalam batok kelapa. Sementara hidangan keenam adalah yang paling aneh menurut saya, yaitu rokok kelobok atau rokok daun jagung yang harus dinyalakan dan diletakkan berdiri di sela-sela sesajen lain. Saat saya menyalakan rokok itu, angin kencang tiba-tiba berhembus di area perkemahan kami. Anehnya, angin itu hanya berputar di sekitar kami, menerbangkan daun-daun kering dan membuat api unggun kami nyaris padam. Udara yang tadinya lembab dan panas mendadak berubah menjadi dingin menusuk tulang dalam hitungan detik. Suhu turun drastis sampai nafas kami mengeluarkan uap. Di tengah dingin yang mencekam itu, saya mendengar suara-suara. Bukan satu suara, tapi banyak suara. Seperti suara bisikan-bisikan pelan dalam bahasa yang sama sekali tidak saya mengerti, terdengar dari berbagai arah. Suara itu terdengar seperti gerutuan orang tua yang marah, diselingi suara desisan seperti ular. Dika sudah merangkak mendekat ke saya, memeluk kaki saya erat-erat seperti anak kecil yang ketakutan. Saya bisa merasakan badannya menggigil hebat. Bayangan hitam tinggi yang tadi saya lihat di kejauhan sekarang tidak cuma satu. Saya melihat dari sudut mata saya, di sekeliling perkemahan kami, di batas cahaya yang semakin meredup bermunculan sosok-sosok lain. Ada yang pendek dan gemuk, ada yang seperti merangkak di tanah, ada yang bergelantungan di dahan pohon di atas kami. Mereka hanya diam, mengawasi kami menyelesaikan ritual gila ini. Kami benar-benar sudah terkepung. Arif meletakkan batok kelapa berisi telur dan kopi, lalu menancapkan rokok kelobot yang menyala. Asap rokok itu anehnya terhisap cepat sekali, seperti ada mulut tak kasat mata yang sedang mengisapnya dalam-dalam tepat di depan kami. Ujung rokok itu menyala terang, lalu abunya jatuh dengan cepat. "Tinggal satu lagi," kata Arif. Nafasnya memburu, wajahnya pucat pasi, tapi matanya menyala karena kegembiraan yang sakit. Ini kuncinya, hidangan penutup. Ini adalah bagian yang paling saya sesali seumur hidup saya. Hidangan ketujuh, hidangan terakhir. Arif mengeluarkan bungkusan kain hitam kecil dari sakunya. Di dalamnya ada sesuatu yang dia sebut sebagai pemanggil utama. Itu adalah campuran dari ketan hitam yang sudah dimasak setengah matang, dicampur dengan sedikit, darah ayam cemani. Ayam yang hitam legam seluruh tubuhnya. Baunya saat bungkusan itu dibuka sungguh tidak tertahankan. Amis, dan memuakkan. Arif meletakkan bungkusan terbuka itu di tengah-tengah keenam hidangan lainnya. Detik setelah hidangan ketujuh itu menyentuh tanah, semua suara bisikan tadi berhenti mendadak. Angin berhenti berhembus, hutan kembali heningwati. Tapi kali ini, tekanannya berbeda. Rasanya seperti tekanan udara di sekitar kami meningkat drastis sampai telinga saya berdengung sakit dan dada sesak. Susah untuk bernafas. Kami bertiga, termasuk Arif yang tadinya sok berani, kini terdiam kaku, menatap nanar ke arah sesajen itu. Lalu kami mendengarnya. Bukan dari kejauhan, tapi tepat di tengah-tengah lingkaran sesajen itu. Terdengar suara kecikpak.
seperti suara mulut yang sedang mengunyah makanan dengan rakus dan basah. Suara itu sangat jelas, sangat dekat. Makanan-makanan yang kami sajikan mulai bergerak. Bubur merah putih di mangkuk terlihat berkurang dengan cepat seolah disendoki oleh tangan tak terlihat. Air kembang di baskom beriak hebat, seakan ada yang sedang meminumnya dengan kasar. Hati ayam bakar yang ada di tusukan sate tiba-tiba terlepas dan melayang sebentar sebelum lenyap ke udara kosong diiringi suara kunyahan yang mengerikan. Kami menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana mereka berpesta pora tepat di depan kami. Dan yang paling mengerikan adalah baunya. Bau busuk bangkai yang sangat menyengat tiba-tiba memenuhi area itu, membuat saya muntah di tempat. Saat itulah Dika berteriak, "Lari! Mereka nggak cuma mau makanannya, mereka mau kita!" Teriakan Dika menyadarkan saya. Saya melihat Arif yang sudah terduduk lemas, matanya kosong menatap ke depan, seolah jiwanya sudah tersedot separuh. Tanpa pikir panjang, saya menarik kerah baju Arif sekuat tenaga sampai dia tersadar gelagapan. Lalu saya menyambar tangan Dika. Kami bertiga lari tunggang langgang meninggalkan semua perlengkapan kami. Kami berlari menembus gelapnya hutan hanya bermodalkan 1 senter yang saya pegang. Kami jatuh bangun menabrak akar pohon, terpeleset di lumpur dan tergores duri-duri rotan. Sepanjang pelarian itu, kami mendengar suara geraman yang mengejar di belakang kami. Suara langkah kaki yang berat dan banyak, seolah satu kampung makhluk halus sedang mengejar kami. Kami tidak berani menoleh ke belakang sedikit pun. Kami sampai di mobil dengan nafas hampir putus dan sekujur tubuh penuh luka. Dengan tangan gemetar panik, Arif butuh 3 kali percobaan sampai akhirnya berhasil menyalakan mesin mobil. Saat lampu sorot mobil menyala dan menyorot ke arah hutan tempat kami lari tadi, kami melihatnya sekilas. Puluhan, mungkin ratusan pasang mata merah menyala di kegelapan, menatap kami dengan kemarahan yang luar biasa karena pesta mereka diganggu. Kami tancap gas meninggalkan tempat terkutuk itu. Perjalanan pulang terasa seperti neraka. Kami terus merasa diikuti sampai kami keluar dari area hutan. Sejak malam itu, kami bertiga berubah. Dika sempat dirawat karena syok berat dan sering berteriak histeris kalau melihat daging mentah. Arif menjadi pendiam dan sering melamun. Dia membakar buku catatan kakeknya itu. Saya sendiri masih sering mencium bau kemenyan bercampur amis darah saat terbangun tengah malam. Teman-teman, sekali lagi saya mohon, jangan pernah bermain-main dengan hal yang tidak kita pahami. Alam punya aturannya sendiri, dan ada pintu-pintu yang sebaiknya dibiarkan tertutup selamanya. Jangan ditiru.